Pak Cecep akan melaksanakan coaching bersama dengan Pak Jamhari ya. Sebagai coaching, saya sebagai observer dari Pak Cecep dan Pak Cecep sebagai coachnya ya Pak. Nah, sebelum melakukan observasi perlu Bapak ketahui bahwa penilaian dari lembaga observer ada beberapa prinsip coaching. Yang pertama itu ada kemitraan, yang kedua kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Sebelum itu ada beberapa pertanyaan Pak yang akan saya tanyakan. Yang pertama, apa sih Pak kompetensi coaching yang akan dikembangkan pada hari ini? Terima kasih Pak Fadlan. Terima kasih Pak yang sudah bisa ikut dalam proses ini, observasi dan supervisi coaching yang saya laksanakan. Jadi hari ini memang saya akan melakukan coachingnya Pak Jamhari. Nah, kompetensi yang akan saya kembangkan di coaching hari ini adalah saya akan mengembangkan tentang pertanyaan berbobot, yang kedua mendengarkan aktif. Nah, itu yang memang akan saya kembangkan pada saat coaching nanti. Gitu, Pak. Oke, ini pertanyaan berbobot sampai dalam nanti Pak. Terus yang kedua Pak, bagian kompetensi apa nih Pak yang akan spesifik diobservasi pada hari ini? Dalam posisi coaching hari ini saya akan coba untuk mengidentifikasi lebih mendalam dan spesifik lagi itu berkaitan dengan pertanyaan berbobot, gitu kan. Saya ingin mengembangkan pertanyaan berbobot yang saya sampaikan ini bisa menjadi bagian yang terpisahkan dalam proses coaching. Itu posisi-posisinya. Baik Pak. Terus yang ketiga Pak, indikator ketercapaian apa Pak dalam tujuan pengembangan coaching pada hari ini? Tentu saya ingin dalam proses coaching ini dengan coach gitu kan, dengan Pak Jamhari nanti saya ingin mengembangkan bagaimana dalam proses coaching ini kita sama-sama bisa berdiskusi gitu kan, menemukan solusi lah berkaitan dengan berbagai permasalahan yang nanti memang akan disampaikan oleh coach nanti gitu kan. Jadi saya ingin nanti saya juga bisa menganalisis, kemudian memberikan bantuan lah kepada Pak Jamhari berkaitan dengan proses coaching yang nanti akan dilaksanakan. Itu posisinya. Oke. Baik Pak, terima kasih. Langsung nanti ke proses coaching Pak bersama Pak Jamhari. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Fadlan ya sudah ikut membantu nih Pak ya, sudah membantu waktu Pak Fadlan ya dan aktivitas hari ini, dan mudah-mudahan nanti coaching kita bisa. Dan saya nanti akan tetap di sini ya Pak. Siap Pak. Sama Pak Cecep Jadi memberikan umpan balik. Pokoknya saya minta dibantu lah Pak. Oke, Pak. Proses coaching saya ini seperti apa, mohon masukannya nanti kira-kira proses coaching ini kira-kira kurangnya bagaimana, kemudian lebihnya seperti apa, saya butuh masukan gitu kan, agar nanti untuk kedepannya berbagai masalah-masalah ini bisa kita selesaikan dalam proses coaching ini. Setelah ini nanti ada pasca observasi juga ya Pak ya? Siap Pak. Nanti mungkin nanti di pasca observasi masukan ataupun saran dari Bapak sangat saya perlukan agar apa yang saya sampaikan nanti dengan Pak Jamhari juga memberikan masukan yang baik ya Pak Jamhari. Oke, mungkin itu saja Pak. Iya Pak, itu saja. Untuk selanjutnya silakan Pak Cecep dan Pak Jamhari melakukan proses coaching. Oke, terima kasih banyak Pak. Saya lagi ucapkan terima kasih sudah membantu saya Pak. Apalagi dengan kesibukan Bapak yang luar biasa di sekolah gitu kan. Apalagi proses ini kan juga tidak, dan mungkin posisi saya akan melaksanakan coaching ini besok Pak, di hari Kamis itu. Jadi Kamis, jadi posisinya Bapak bisa hadir lah gitu kan. Baik Pak. Sekitar jam 10 Pak bisa Pak? Oh bisa Pak. Oke. Nanti saya jam 10 saya akan menyaksikan proses coaching ya Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mohon maaf nih Pak sudah menunggu waktunya. Oke Pak. Terima kasih. Semoga sukses Pak. Terima kasih. Wah. Sehat-sehat. Gimana kabarnya? Ya gitu loh Pak, namanya juga
orang pasti ya ada aja masalah. Kita pengennya lancar-lancar kok, ini nggak ada dukungan segala macam, teman-teman nggak support. Bapak kan sekarang kondisi Ya masih kayak kemarin. Terus kan dapat tugas terus ya, tapi ya alhamdulillah sehat. ngajar Aja. Cuma ya ini tadi lagi tugas tambahan yang diberikan seolah-olah datang terus ya. Jadi gitu. kayaknya nggak berhenti. Kayaknya dari banyak Banyak pengen jujur hati nih. Oke nih. Apa nih yang disampaikan Pak Jam nih? Ngomong silakan. Iya, ini saya heran ya, ada suara teman-teman saya kok kayaknya ketika dikasih tanggung jawab, kita kan satu tim dengan mudahnya gampangnya kok bilang saya nggak bisa, saya belum selesai gitu. Jadi saya merasa kok gampang banget ya teman-teman gitu, setiap diberikan tanggung jawab tugas gitu, deadline-nya ada waktunya gitu ya. Tiba-tiba ngomong, ya Pak, saya belum selesai, saya nggak bisa kan, hari ini harusnya dikumpulkan tuh. Oh gitu. Ya, jadi saya sebagai teman juga merasa loh, kok beda sama diri kita gitu. Kalau kita kan dikasih tanggung jawab, Dikerjain gitu. selalu dikerjain ya, maksudnya walaupun kita susah payah gitu nyari usaha biar di hari yang hanya kita bisa selesaikan. Itu sih masalahnya. Posisinya penugasannya langsung dari kepala sekolah atau gimana atau seperti Iya, saya memang ditugaskan sebagai ketua panitia. Ini posisinya ada kegiatan ya? Kegiatan. Di sekolah kita kan memang ditunjuk sebagai sekolah BMT. Saya sebagai ketua panitia, ketua tim. Memang sih ketua tim kepala sekolah, cuma saya pelaksananya langsung. Jadi yang menugaskan kepada teman-teman itu bermuaranya nanti akhirnya ke saya mengumpulkan. Nah ini teman-teman udah dikasihkan jobnya. Oke, di beberapa bidang mereka bisa mengerjakan, tapi ada satu bidang yang kebetulan di laporan keuangan, gurunya juga tim guru akuntansi. Ketika saya minta laporan keuangan, mana nih deadline-nya deadline sekian kok belum juga ngasih, padahal besok udah mau presentasi. Jadi posisinya ada beberapa ada bidang tuh ya, Iya, bidang yang mungkin perlu perlu apakah saya yang salah atau dia tidak bisa mau usaha atau bagaimana? Nah kalau misalkan posisinya di skalain persentase lah, posisinya kira-kira yang di bidang itu dari sepengetahuan panjang itu kalau di skalain sampai 10 misalkan dari segi keaktifan secara kualitas pekerjaan, secara kualitas diri sih harusnya 8 ya. Tapi kalau misalnya kita kan berbicara hasil produk gitu. Yang diharapkan ya, kalau produk berarti kan kalau mengumpulkan nilainya gimana? Mungkin kesalahan ini masalahnya. Kalau individu saya yakin dia bisa. Betul. Tapi giliran lahir produk nggak mengumpulkan, kita minta ya juga kan bebannya ke kita lagi ya. Mau kita hasilnya nanti kegiatan di BLUD ini juga nanti hasil juga terhambat ya, terhambat gitu kan. Ini kan butuhnya gerak cepat nih. Laporan keuangan itu kan memang nggak bisa dipisahkan dari BUD ya. Artinya di kita ada unit produksi, ada beberapa tim, ada beberapa banyak unit produksi di sekolah kan kita kan. Ya. Nah itu kalau nggak diselesaikan satu, maka akan berimbas ke yang lain. Di laporan akhirnya ya keuangan gitu. Jadi gara-gara satu bidang itu misalnya itu ya otomatis akan mengganggu kestabilan pelaporan. Oke. Nah sekarang gini Pak Jan, Pak Jan ini kan sebagai ditugaskan oleh kepala sekolah lah itu kan untuk memimpin kegiatan yang BLUD ini. Selama ini yang sudah Pak Jam lakukan itu apa gitu kan? Ya, memang kita kan terbagi nih ada 6 bidang. Ya, yang bidang-bidang lain memang dikerjakan. Nah, di keuangan ini memang ada tim tersendiri ya. Di mana salah satunya saya juga bergabung. Di yang lain, di tim yang lain tidak memiliki masalah, tapi di keuangan seolah-olah tertumpu. Oh Pak, Jam aja yang ngerjakan nih. Ya. Yang lain paling juga punya tanggung jawab, kan nggak mungkin juga saya mengerjakan semua laporan di unit produksi kan, karena banyak yang mengetahui data-datanya. Sementara seolah-olah menyerahkan, ini saya kasih datanya, Pak Jam yang ngatur,
kita boleh terima biar sudah jadi aja, soalnya seperti itu. Setelah seperti itu, jadi yang udah lama, jadi udah masuk udah ini ya, Pajam melakukan posisi gitu ya? Ya itu kalau mau seperti itu kan berarti sama aja percuma dibuat panitia ya. Percuma kita sudah membantu tugas. Yang saya harapkan sih sebenarnya gini. Oke, saya bermuara di terakhir. Asalkan data dari tim yang ini lengkap, saya tinggal upload, tinggal masukkan. Sebenarnya sih intinya sih saya pengen seperti itu gitu. Mereka bisa belajar sendiri, mencari informasi dari luar, entah itu dari sekolah lain yang sudah lulus, itu kan minimal mereka bisa menggali informasi dari luar, saya tinggal mengcombine. Jadi di akhir muara di laporan saya tinggal memasukkan saja. Nah, kira-kira selama Pak Jam jadi ketua panitia nih ya, ketua tim untuk tim ini di BUD ini, kira-kira posisinya dengan posisi yang seperti ini tadi, kendala apa itu yang bikin mereka misalkan apa enggak saya rasa nggak mau mencoba ya tadinya. Jadi selalu menyerah terhadap memang kan kalau kita mengajar itu akuntansi perusahaan dagang, jasa atau manufaktur. Begitu dikasih akuntansi pemerintahan itu udah kalah kabut, mereka kaget. Apa kok beda konsep ya? Karena mereka biasa ngajarkan kan di dagang, jasa sama manufaktur. Tapi begitu di akuntansi pemerintahan ada yang berbeda di sistem pelaporannya, dan itu yang mungkin belum dipelajari sama mereka gitu. Tapi kalau saya kan mau mencoba ya, nanti gini, kalau saya tidak tahu ada contoh dari sekolah lain, saya ikut itu alurnya dari sini melanjut ke set berapa, lanjut ke set berapa. Nah ini yang mungkin tidak dilakukan oleh mereka gitu. Mereka inginnya kalau saya udah nggak tahu, udah ngapain saya teruskan gitu. Jadi nggak mau mencoba gitu sih sebenarnya. Kalau dari Pak Jam sendiri sebagai ketua tim ini, targetnya dari tim ini apa misalkan? Yang pasti kalau itu kita ingin lulus lah. Lulus ya? Ingin lulus BUD, sekolah kita ditunjuk jadi BUD, kemudian bisa melanjutkan produksi kita di sekolah di SMA. Memang di sekolah kami memang terbatas ya, karena kita di Bismen, jadi lebih ke retail, sama seperti Alfamidi, Indomaret. Kita menyediakan layanan. Kalau di SMA mungkin koperasi kali ya, jadi koperasi layanan. Cuma kalau di sana dengan produksi namanya Kitchen Factory. Oke, jadi targetnya kalau misalkan ini berhasil, dampaknya apa ini buat sekolah? Yang jelas sih kemandirian sekolah. Jadi sekolah mandiri, kita tidak lagi kalau di secara keuangan kita bisa langsung dari BPAD, kita menjadi unit usaha tersendiri. Ini sama seperti Puskesmas ya, sama seperti Pak Sarjaya. Jadi kita nggak melaporkan ke dinas lagi, tapi langsung ke Bapeda. Nah, sekarang ini tadi kan Pak Jam sudah nyampein yang udah dilakukan gitu kan. Dengan kondisi tadi itu kan yang beberapa bagian yang terlalu aktif apa gerakan ke Pak Jam, kira-kira langkah selanjutnya apa nih bagi Pak Jam untuk tadi memenuhi target tadi itu kan biar harus BUD gitu kan, kira-kira apa nih kan Pak Jam sebagai ketua panitia gitu, kira-kira ya itu ketua tim lah ya kan, ketua tim BUD, kira-kira langkah ataupun strategi yang mau Pak Jam lakukan kayak gimana, seperti apa coba? Sempat sih terbersit pemikiran kemarin itu. Kebetulan kita dapat guru akuntansi baru ya, ada PTK. Ini masih muda nih. Saya coba sampaikan, tapi memang butuh waktu ya. Artinya ada waktu yang saya korbankan untuk menjelaskan pekerjaan yang harus mereka lakukan. Tapi ternyata ada efek baiknya. Kenapa? Dia mau belajar. Berbeda dengan yang sebelumnya ya, artinya ketika saya berikan nggak pernah mau nanya, ketika ditanya, aduh Pak saya nggak bisa, tapi ini ada guru baru P3K, dia mau berkorban, istilahnya memakan waktunya gitu ya, dia mau bertanya Pak ini cara mengerjakan seperti apa, saya ajarkan tuh, ternyata bisa, tapi tetap muaranya kan ke saya lagi tuh. Jadi guru ini ya itu tadi saya jelaskan terlebih dahulu ya, saya sisihkan satu jam 2 jam untuk menyampaikan mekanisme pengerjaannya, ya minimal saya terbantu. Yang tadinya harusnya saya butuh waktu untuk merilis beberapa unit produksi, ketika saya serahkan mereka bisa menyerahkan laporan, ya otomatis saya sangat terbantu. Jadi
jadi itulah, jadi nanti akan Pak Jam lakuin itu. Nah kira-kira itu yang akan Pak Jam lakukan dengan potensi yang ada di sekolah. Nah kira-kira yang udah Pak Jam persiapan apa tuh biar langkah-langkah itu bisa terlaksana ya. Ininya. Ya sebenarnya sih kalau kita kan memang diprogramkan oleh dinas, biasanya memang ada tim penilai nih dari luar. Nah yang terdekat sih memang harusnya kita ada tim yang menilai sebelum diuji. Nah, jadi yang diuji ini berarti kita harus mengundang narasumber. Benar nggak sih yang kita kerjakan? Kalau misalnya di keuangan, terus misalnya ada renserannya, kemudian ada tata kelola. Nah, jadi kalau memang dari tim penilai yang hadir sudah menyatakan, oh ini layak nih, sudah bisa maju. Nah, jadi mungkin langkah yang ingin saya lakukan adalah mengundang narasumber untuk bisa menilai yang sudah kita kerjakan sekarang. Ya, tapi kendalanya adalah ini. Ya. Ketika tim yang kita undang berbeda dengan tim penilai, ini adalah masalah klasik yang sering terjadi. Karena apa? Karena yang menilai dengan tim yang yang nanti sesungguhnya itu kadang ada perbedaan konsep. Jadi apa yang kita sudah kerjakan dengan tim tadi, ketika dinilai itu sudah berbeda lagi. Jadi nggak match itu. Jadi makanya kita seharusnya benar-benar mengundang yang akan menilai kita nanti, seharusnya dia yang membantu kita mengiring kita selama proses penyiapan dokumen, sehingga ketika dinilai akan sama. Nah antara tim penilai tadi dengan dari Biarmes itu kira-kira bagaimana itu? Nah, terkadang dengan para kepala sekolah atau gimana, ada peran atau gimana? Iya, peran dari dinas, peran dari kepala sekolah. Tapi tetap dinas sih, yang kita kan punya bidang SMK. Bidang SMK inilah yang nanti akan mengatur. Ya, karena memang itu murni langsung dari Pemprov. Artinya posisi dengan seperti ini Pak Jam sudah mempersiapkan tuh ya? Ya, artinya kita semuanya sudah teknis, sudah dinilai, sudah mengikuti pelatihan-pelatihan ya dalam mempersiapkan. Ya. Oke, bagus nih Pak Jam untuk apa yang nanti dipersiapkan, dan sebagainya. Nah, kira-kira dengan kondisi seperti ini biar nanti tim ini hasilnya bagus ya, biar ini bagus, harapan kepala sekolah, harapan Pak Jam maupun siswa-siswa gitu kan, biar bagus. Kira-kira apa nih yang bisa saya bantu ataupun bisa kita maksimalkan lah biar program ini berjalan dengan baik, biar kompak, biar hasilnya lulus lah ibaratnya. Iya, gimana? Kira sih pengen lulus ya, cuma itu tadi apa yang bisa kita bantu? Kita butuh kekompakan tim ya. Jadi artinya kalau mengandalkan itu sulit. Jadi misalnya satu kerja, satu tidak tahu, mau tahu lah istilahnya, hanya satu yang berkorban, itu mungkin saya butuh bagaimana memotivasi teman-teman biar ini kerjaan kita bersama gitu. Ya. Begitu lulus kan nama sekolah juga yang lain. Betul. Kemudian juga dukungan dari tim penilai sebenarnya memang itu di luar itu kita ya. Kita hanya pasrah menunggu dari dinas ini yang dikirim timnya ini. Tapi begitu penilaian orang yang berbeda lagi, karena memang bukan wewenang dinas itu menentukan orang yang menilai. Dinas hanya memanggil tim dari tiap-tiap itu yang departemen atau dari yang terkait, mereka mewakili kemudian memberikan pelatihan kepada kita. Jadi porsinya saya ingin yang pertama ya tim saya kompak dulu. Mereka bisa bekerja sama, mereka mau bekerja optimal, mereka tidak tergantung dan tidak mudah menyerah. Saya pengennya seperti itu yang ada di tim saya. Betul ya. Jadi biar posisinya kompak dan sebagainya, nanti itu bisa dilakukan. Jadi dalam posisi ini kita ini kan teman-teman guru nih gitu kan. Kira-kira apa nih harapan ataupun keinginan Pak Jam biar kita ini makin kompak gitu, mungkin bisa bantu apa, bagaimana, seperti apa? Iya. Gitu. Akhirnya sempat sih kira kemarin memang di top manajer itu ada kepala sekolah ya. Ketika kepala sekolah nggak memahami kondisi di bawah, otomatis kita sebagai ketua tim juga sempat goyang kok.
dukungan dari kepala sekolah, sekolah tidak ada kan gitu ya. Iya. Tapi kita tidak memungkiri itu, mungkin ada kesibukan yang lain sehingga diserahkan kepada tim semuanya. Namun tetap ada upaya yang tadi ketika saya tidak bisa bekerja sama dengan satu orang yang mau tidak mau, kan saya harus mencari pengganti yang kira-kira siap nih. Tapi tetap saya tanyakan, ini kira-kira kalau saya putar posisinya berkenan tidak? Ternyata jawabannya ya monggo, kan itu semua kewenangannya dari Bapak. Ketika saya putar, saya ganti dengan tim baru yang mungkin yang intinya mau bekerja dulu ya, mau bekerja semangat, siap untuk lembur berarti gitu ya. Ternyata salah satu yang saya berhasil. Berhasil. Iya. Jadi komunikasi dengan kepala sekolah lancar ya? Komunikasinya? Ya, kalau kepala sekolah kan tinggal menerima laporan sebenarnya. Kalau manajemen yang lain misalkan para wakil atau kenapa? Para wakil, karena kita sudah dibagi tim. Jadi kan tadi ada 6 tim misalnya. Kebetulan saya kan memang yang di keuangan. Bukan yang di keuangan sebenarnya, cuma saya ikut nimbrung di situ karena melihat kok nggak ada progres gitu ya. Jadi saya coba nimbrung, coba bergabung, ternyata ketemu nih soal akar masalahnya itu tadi. Jadi ketika tugas ternyata nggak ada hasil produknya, mana nih ditunggu nggak ada. Ya itu tadi kembali mau tidak mau kan harus segera dilakukan perubahan ya. Iya. Agar hasil yang kita inginkan ternyata yang tadi saya pakai, saya coba rolling, ternyata ada produk. Ada produknya posisinya. Walaupun masih disempurnakan. Tapi kondisi sekarang untuk bagaimana posisinya? Ya sudah siap, kemarin sudah selesai laporannya. Sudah selesai laporannya. Ya. Tinggal nanti mungkin menunggu penilaian. penilaian. Iya. Oh, tinggal penilaian. Tapi secara keseluruhan semua hal yang bersifat teknis maupun apapun Nanti sudah tim penilai dari BPAD, Depdagri, BPK, dinas sekalipun sudah melakukan penilaian. Tinggal nanti mungkin ya kira-kira kapan pengumuman ini? Kemarin sih rencana di Januari ini akan ada penilaian akhir. Mudah-mudahan sih kalau memang tidak ada perubahan atau tidak ada itu ya. Bisa lulus ya? Bisa dulu, tapi kita nggak tahu ya namanya. Tadi kan saya sampaikan tim penilai sama ini ternyata ada Pengalaman sebelumnya bagaimana? Ada nggak misalkan dari pengumuman atau kayak ini yang baru pertama gimana? Ini yang kedua, yang sebelumnya kita tidak lulus. Oh, tidak dulu. Karena pelaporannya. Oh, di posisi pelaporan keuangan di hasil akhir gitu ya. Ya mudah-mudahan itu bisa dilakukan ya, yang belajar dari yang lama. Belajar itu. Ya kita tahu kesalahannya ya. Makanya ya mana sih kemarin kekurangan itu sudah. Tapi ya sekali lagi kembali lagi kepada tim penilai yang ada satu yang kurang, yaitu jadi nilai minus buat sekolah. Oke, Pak Jam. Jadi kayaknya apa yang disampaikan Pak Jam udah meluap semua deh. Gimana perasaannya? Udah sebenarnya sih ya gimana kita sendiri ya, ternyata masih apa? Masih ini masalah. Sebenarnya ini nggak dibicarakan di rapat ya, artinya saya pengen mengeluarkan tapi kan nggak mungkin di rapat. Ya, saya apa? Keputusan itu sendiri, walaupun yang saya ganti bertanya-tanya kok saya diganti. Iya, tapi tidak itu. Ya, harus diawasi. pokoknya mudah-mudahan Pak Jam sebagai ketua tim PLUD bisa memimpin sehingga lulus lah gitu kan. Tahun ini lulus, kalau yang sebelumnya nggak lulus mudah-mudahan jadi pelajaran harapan sama-sama. Dan jadi itu Pak Jam. Jadi mudah-mudahan Pak Jam lancar ya posisinya, kemudian pekerjaannya juga dilancarkan dan semuanya kompak semua, timnya juga bisa bekerja dengan baik sehingga hasilnya juga akan baik. Terima kasih Pak. Ini udah keluar semua nih pokoknya ini. Ya, nggak apa-apa. Ya, tadi nanti tinggal kalaupun dia Januari nanti ya target nanti Dan pokoknya nanti kita support Pak semua. Kita lakukan apa yang. Kalau memang ada pembahasan lagi nanti akan saya siap. Pokoknya nanti kalau ada apa silakan diskusikan aja sama saya, mudah-mudahan udah. Baik, terima kasih Kak Cecep sudah memberikan waktu buat saya Sudah lama, Pak Jan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Saya Pak. Alhamdulillah Saya juga sehat, alhamdulillah. Nah, kemarin alhamdulillah Pak, aku sudah melakukan praktik coaching nih Pak bersama Iya. dengan Pak Jamhari, sudah kerja dengan lancar ya Pak ya. Nah, seperti yang saya sampaikan, pada hari ini kita akan melakukan pasca observasi nih Pak. Ada dua pertanyaan Pak yang saya ajukan Pak pasca observasi. Yang pertama, apa aja nih Pak yang sudah dilakukan kemarin saat proses coaching? Iya, alhamdulillah Pak Kordan, kemarin saya sudah melakukan coaching dengan Pak Jamhari. Yang saya lakukan adalah saya menggali gitu ya, menggali permasalahan yang memang dihadapi oleh Pak Jamhari. Kemudian saya juga berusaha untuk mengidentifikasi kira-kira kenapa itu terjadi, kemudian yang sudah dilakukan oleh Pak Jamhari seperti apa. Kemudian yang selanjutnya saya juga sampaikan juga menanyakan tentang hal apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh Pak Jamhari. Kemudian saya juga mengambil posisi tanggung jawab apa yang saya bantu sehingga kegiatan itu sejalan dengan apa masalah itu bisa diselesaikan dengan baik. Jadi intinya dalam pembelajaran coaching kemarin dengan Pak Jamhari, saya sudah menerapkan konsep kita itu. Oke, baik Pak. Nah, memang benar yang sudah Bapak sampaikan ya, berdasarkan hasil observasi nih Pak, Bapak sudah menjalankan proses coaching dengan metode kita. Ada tujuan, identifikasi, aksi nyata, dan juga tanggung jawab gitu ya Pak. Dan proses coaching yang sudah Bapak lakukan ini kemudian Bapak juga kemarin pada saat sebelum observasi Bapak menyebutkan ada dua kompetensi nih yang akan dikembangkan ya Pak, yaitu kehadiran penuh dengan mendengarkan secara aktif ya. Nah, setelahnya juga Bapak juga sudah menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan dengan metode menurut Julian Reason itu ada rasa gitu ya. Ada rasa, ada memperhatikan pembicara, kemudian Bapak mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mengidentifikasi, terus Bapak juga merangkum nih gitu kan. Yang terpenting Bapak juga memberikan apresiasi kepada si coachingnya dengan jawaban yang oke, seperti itu tuh sudah termasuk sangat baik Pak dalam proses coaching. Terima kasih. Ya. Kemudian yang ketiga nih Pak, kan tadi sudah kompetensi sudah Bapak lakukan dengan baik ya Pak ya. Nah, ada nggak sih Pak kompetensi apa lagi nih yang akan dicapai berikutnya? Iya, setelah kemarin saya melakukan coaching dengan proses coaching ini, memang ada beberapa kompetensi yang ingin misalkan dikembangkan lagi ya. Pertama adalah saya mungkin akan lebih menggali permasalahan yang disampaikan oleh coaching. Di dalam hal ini mungkin berkaitan dengan kesadaran penuh. Kemudian yang kedua, saya akan menggali lagi bagaimana si coaching dapat menemukan atau langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu, solusinya. Saya akan gali-gali terus. Kemudian yang terakhir mungkin yang akan saya kembangkan itu bagaimana peran saya sebagai coach bisa membantu untuk menyelesaikan masalah si coach itu. Mungkin itu ke depan yang akan saya kembangkan lagi berkaitan dengan proses coaching kemarin itu. Oke, jadi kompetensi yang dicapai Pak, pertama menggali, kemudian itu termasuk dalam kesadaran penuh ya Pak ya, terus mencari solusi, dan peran Bapak untuk membantu si coaching ya, itu yang akan dikembangkan ya Pak ya. Oke Pak, sudah berjalan dengan lancar pada saat proses coaching. Kalau saya memberikan nilai sangat baik Pak pada saat proses coaching. Terus bisa dikembangkan kembali ya Pak ya, karena terus belajar ya bagaimana Nanti bisa dikembangkan lagi. ya, benar. Oke Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad dan sudah masuk ke saya. Oke baik Pak. Terima kasih Bapak.